yang di mana, kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang udah kita dapatkan nih selama kuliah organik selama 1 tahun. Nah, maka dari itu bisa aku bilang bahwa si SO ini tuh ya sama aja kayak kita mereview materi dari SOM sama SOP plus, pengetahuan-pengetahuan baru yang, ada di SO itu sendiri yang terkait mungkin, jalur diskoneksi, terus amplitude sinton dan volume dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa aku bilang, ya kita tinggal mengulang aja materi SOM sama SOP di sini. Makanya sebenarnya kalau, di sini cuma 2 jam itu kayak nggak cukup banget, sangat-sangat tidak cukup untuk bisa, mengulang materi dari SOM sampai SOP kan. Jadi makanya teman-teman mungkin nanti, coba-coba review sendiri aja kira-kira waktu SOM, SOP kemarin tuh ngapain aja sih dan, sering-sering latihan karena memang untuk materi SO ini ya harus sering latihan gitu, oke. Nah, jadi di sini aku bakal karena ini banyak banget kan ya, slide-nya ada 3 diktat, jadi aku bakal, cari yang penting-penting dan nge-skip yang mungkin, tidak teman-teman butuhin. Ini kayak gini kan, hanya istilahnya hanya FYI aja kan, jadi nggak perlu dijelasin, oke. Nah, ini yang aku bilang ini mengulang materi SOM sama SOP ya. Nah, jadi sebenarnya penting tuh bagian sini. Nah, dari sini nih. Oke. Nah, ini muncul pen-nya. Dah. Nah, sebenarnya untuk, sintesis organik sendiri ini kan kita pasti banyak banget melibatkan pembentukan ikatan baru ya, terutama ikatan karbon-karbon. Kenapa? Ya karena memang fokus kita itu adalah, senyawa organik, di mana senyawa organik ini major atomnya itu terdiri dari atom karbon, sehingga penting banget kita mengetahui aspek gimana cara untuk membentuk, ikatan karbon-karbon yang baru. Nah, kan teman-teman tahu ya dalam organik itu pasti ini ya, pasti ya, nukleofilik menyerang suatu elektrofilik. Ini adalah konsep dasar dari organik itu sendiri. Nah, nukleofilik ini direpresentasikan dengan suatu atom yang memiliki muatan negatif atau pasangan elektron bebas. Itu adalah ciri khas dari nukleofilik. Sedangkan elektrofil ini direpresentasikan dengan suatu atom yang biasanya kehilangan suatu elektron atau yang biasanya kita sebut sebagai bermuatan positif atau parsial positif. Nah, itu adalah, contoh atau istilahnya secara umum dari nukleofil sama elektrofil. Nah, makanya di sini kita dapat rangkuman nih bahwa untuk karbon elektrofilik sendiri yang sebelah kanan ini, dia kan sebenarnya itu banyak banget jenisnya kan ya. Nah, dirangkum ada 3 jenis nih karbon elektrofiliknya. Lalu untuk karbon nukleofilnya ada 6 jenis ini. Nah, ini adalah, istilahnya karbon-karbon yang dapat bertindak sebagai elektrofil ataupun nukleofilik. Nah, kalau kita udah tahu ini, tools-tools ini, nah kita insya Allah pasti bisa ngerjain soal-soal yang ada di SO, harusnya seperti itu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Oh iya, dan kalau misalnya aku kecepatan atau ada yang mau tanyain di tengah jalan, langsung ini aja ya, biasa ya open mic aja. Nah, jadi untuk pembentukan ikatan karbon-karbon sendiri ini, itu ada 2 cara. Yang pertama itu ada melalui reaksi radikal, di mana reaksi radikal ini kita men-trigger suatu, molekul untuk dikenahi suatu cahaya sehingga membentuk satu elektron bebas. Jadi, misalkan nih, aku punya Cl dan Cl. Ini kan dia berikatan secara kovalen kan ya. Nah, dengan aku memberikan suatu trigger, contohnya misalkan sinar ultraviolet secara berlebih, maka dia akan menjadi pemutusan secara homolitik, di mana satu elektron diberikan ke atom yang ada di kiri dan satu elektron diberikan ke atom yang kanan, sehingga menjadi dua atom yang bersifat radikal karena memiliki satu elektron yang bebas. Nah, radikal ini sangat-sangat reaktif. Teman-teman bayangkan nih, ada satu elektron yang bebas. Kalau misalnya kita belajar di teori VSEPR, bahwa tolakan dua elektron aja itu udah cukup dominan kan ya, apalagi ini tolakan satu elektron bebas. Sehingga ini sangat-sangat tidak stabil si radikal ini. Makanya dia sangat cepat untuk bereaksi dengan radikal lainnya untuk membentuk suatu molekul yang stabil.
Nah, salah satu aplikasi dari reaksi radikal ini adalah reaksi polimerisasi. Nah, untuk, sintesis organik sendiri, untuk reaksi radikal ini kurang disukai atau kurang digunakan karena satu, dia banyak menghasilkan suatu produk samping yang di mana kita nggak inginkan. 2, reaksinya itu terlalu cepat, sehingga nggak bisa kita kontrol nih, untuk pembentukan produk. Makanya untuk, mengatasi permasalahan itu, dibuatlah jalur sintesis yang lain, yakni pembentukan karbon-karbon dari yang tadi kita jelasin, yakni nukleofil dan elektrofil. Nah, ini lebih, sering digunakan oleh, ilmuwan atau peneliti organik untuk menciptakan ikatan karbon-karbon yang baru, seperti itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngerjain soal, kalau bisa, hindari, reaksi yang melibatkan radikal. Kalau memang, apa ya, mentok banget kayak, "Ini kayaknya cuma bisa radikal deh." Nah, coba dipikirin matang-matang apakah ada jalur lain gitu ya yang bisa kita kerjakan selain radikal, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk karbon elektrofilik itu adalah yang namanya juga elektrofil kan, berarti dia suka dengan, elektron, berarti dia akan bermuatan positif atau parsial positif. Nah, golongan pertama atau, apa namanya, sumber pertama dari elektrofil ini adalah dari alkil halida yang sering banget kita temukan dan juga dari sulfonat. Sebenarnya lebih sering alkil halida sih. Nah, jadi untuk, setiap alkil halida atau sulfonat itu dia dapat bertindak sebagai elektrofil. Kenapa? Kalau teman-teman lihat misalnya kita punya ini Cl atau X. X ini kan pasti dia bermuatan parsial negatif, sehingga karbon yang mengikat si X ini sudah pasti bermuatan parsial positif karena adanya efek induktif. Nah, hal ini yang membuat si karbon ini dapat bertindak sebagai elektrofil. Lalu selain elektrofil, si X ini juga harus merupakan gugus pergi yang baik. Kenapa? Karena kan di sini kan kalau misalkan si karbon ini diserang sama suatu nukleofil, kalau si X ini bukan gugus pergi yang baik, maka reaksi ini nggak bakal terjadi. Seperti itu. Jadi si X ini harus merupakan living group atau gugus pergi yang jauh lebih baik dibandingkan nukleofil. Sehingga, kelompok ini nggak sembarang, makanya cuma ada akil halida, kita tahu bahwa halida yang aku biru ini nih, halida ini kan suatu basa lemah atau suatu istilahnya living group yang baik karena dia mampu terpolarisasi, apa namanya, ionnya, sehingga dia mudah pergi saat diserang sama nukleofil. Kemudian untuk turunan sulfonat kayak, tosilat, mesilat, terus, triflat dan yang lain-lain itu adalah suatu, living group yang stabil. Kenapa mereka stabil? Karena mereka memiliki struktur resonansi. Kalau kita teman-teman lihat nih, misalkan O, S, O, R. Nah, ini kan dia dapat memiliki struktur resonansi kan ya, hingga si gugus O, TS, O, MS itu adalah, apa namanya, living group yang baik, sehingga kita bisa, menjadikan dia sebagai sumber elektrofil. Jadi misalkan kita punya gini nih, O, TS. Nah, maka ini kan parsial negatif, ini akan jadi parsial positif, sehingga saat nukleofil menyerang, nah dia akan pergi sebagai TSO minus, seperti itu. Itu adalah sumber pertama. Lalu kemudian di sini sumber kedua yang sering banget kita temukan adalah senyawa karbonil, yakni karbon yang berikatan rangkap dengan oksigen. Ini jelas banget ya, karena di sini seperti yang kita tahu bahwa karbon ini bermuatan parsial positif, sedangkan oksigen ini akan bermuatan parsial negatif. Kalau kita lihat ini parsial negatif, ini parsial positif. Karena dia parsial positif, maka dia sangat mudah untuk diserang oleh suatu nukleofil. Nah, jenis karbonil ini banyak banget teman-teman, dari yang paling reaktif sampai yang paling kurang reaktif. Nah, kereaktifan ini berdasarkan balik lagi dari kemudahan gugus yang dipegangnya ini untuk pergi. Kalau di sini kan berarti NR3X kan ya. NR3X. Nah, ini adalah suatu living group yang baik karena dia merupakan suatu, amina kuartenat yang sangat, mudah untuk lepas, seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya yang teman-teman bisa lihat sendiri, ini contoh reaksi yang melibatkan, turunan karbonil, ini yang menyerang karbonilnya, kemudian ini yang menyerang karbonilnya juga, dan kemudian ini menyerang karbonilnya juga, seperti itu. Ini skip aja ya, nanti kita sekalian bahas soal. Oke, ini juga sama, ini adalah, contoh reaksi yang menyerang gugus karbonilnya secara langsung. Ada organolitium, ada reaksi Wittig, sama ada, menggunakan Grignard, seperti itu. Nah, mungkin, selain karbonil juga, kita bisa lihat di sini ada gugus nitril.
Nah, kenapa nitril tuh bisa sebagai elektrofil juga? Karena kita tahu bahwa N ini akan bermuatan parsial negatif, sehingga karbon yang di sini akan bermuatan parsial positif. Jadi untuk istilahnya elektrofil ini nggak cuma karbonil aja, tapi bisa juga ikatan rangkap 3 dengan nitrogen atau kita sebut sebagai nitril. Seperti itu. Nah, kemudian kelompok terakhir ini adalah ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan gugus penarik elektron, atau electron withdrawing group. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini contohnya ya, misalkan ini kan mungkin teman-teman pusing yang ngelihat yang di sini. Nah, sebenarnya intinya kayak gini analoginya. Jadi misalkan aku punya karbonil di sini, ini kan salah satu EWG juga kan karbonil ya teman-teman. EWG. Nah, sekarang ini ada ikatan rangkap. Ini kan terkonjugasi kan dengan EWG-nya. Nah, kenapa dia bisa bermuatan parsial positif? Karena kalau kita lihat di sini, ini dapat mengalami resonansi ke sini, lalu ke sini. Nah, sehingga akan membentuk struktur seperti ini. Nah, ini akan bermuatan positif, sehingga dia akan bersifat sebagai elektrofil yang akan diserang oleh suatu nukleofil. Jadi makanya harus terkonjugasi agar terjadi hal seperti ini nih. Nah, terjadi bentuk resonansi seperti ini, sehingga karbon di posisi 4-nya itu akan istilahnya menjadi elektrofil, yang kita sering dengar dengan reaksi 1,4 adisi, seperti itu. Nah, tapi di sini nggak cuma karbonil, karena kan kita tahu nih EWG itu banyak banget kan, ada gugus nitro atau NO2, kemudian ada gugus CN, kemudian ada gugus ester, CO2 ET, dan lain sebagainya yang begitu banyak. Sehingga secara umum kita bisa bilang bahwa untuk ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi dengan EWG, ini dapat bertindak sebagai suatu elektrofil, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk karbon nukleofil sendiri itu ada tadi kan ada 6 kan ya. Nah, jenis pertama ini ada yang organologam yang paling sering banget mungkin kita gunakan dalam mengerjakan soal karena emang paling simpel. Nah, organologam sendiri ini yang apa namanya? Yang kita lihat itu ada banyak banget kan ya, ada organolitium, ada organomagnesium atau grignard, kemudian ada organokadmium dan organocoprom. Itu adalah contoh-contoh organologam. Nah, kenapa sih organologam itu dapat bersifat sebagai nukleofil? Seperti yang teman-teman tahu bahwa saat suatu rantai karbon atau suatu karbon yang mengikat suatu logam, namanya juga organologam kan, berarti senyawa organik yang mengikat suatu logam. Nah, maka di sini kita kan tahu ya teman-teman bahwa suatu logam Mg misalkan dia kan bermuatan 2+. Otomatis kita tahu juga bahwa halida ini bermuatan -1. Nah, agar terjadi kesetimbangan muatan atau keseimbangan muatan, berarti mau nggak mau gugus alkil ini harus bermuatan -1. Maka dari itu si R ini atau gugus organonya ini akan bersifat sebagai nukleofil yang akan menyerang suatu elektrofil. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa kalau aku pribadi memandang organologam ini dibagi jadi 2, ada organologam utama atau golongan A dan transisi. Nah, untuk organologam golongan utama ini merupakan basa yang sangat kuat. Kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa muatan dari atau densitas muatan dari golongan utama ini kan jauh lebih tinggi, sehingga si R ini akan bersifat sangat negatif dibandingkan yang golongan transisi. Jadi makanya untuk reaksi-reaksi yang sangat dahsyat atau reaksi-reaksi yang melibatkan apa ya namanya, misalkan kayak dari ester menjadi alkohol, nah itu kita gunakan organologam yang utama bukan yang transisi, karena transisi ini lebih mild, istilahnya lebih lembut dibandingkan organologam golongan utama, seperti itu. Itu sekilas tentang organologam. Nah, ini untuk reaksinya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri berbagai macam reaksinya yang sudah aku bilang ya tadi ya, mereview dari materi SOM dan SOP yang telah kita pelajari. Seperti itu. Oke, ini reaksi-reaksinya, ada reaksi yang menyerang gugus karbonil, ada juga reaksi yang menyerang adisi 1,4 ini, apa namanya, adisi 1,4 karbonil, kemudian ada yang menyerang karbonil dan sebagainya. Itu adalah contoh nukleofil dari organologam. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dari karbanion alkinil. Nah, alkinil itu kan berasal dari kata alkuna kan ya. Nah, makanya sebenarnya ini dari alkuna yang kita reaksikan dengan suatu basa sehingga menjadi suatu karbanion. Nah, kenapa sih suatu alkuna itu bisa jadi suatu karbanion? Karena kan teman-teman tahu ya bahwa untuk alkuna sendiri kan dia ikatan rangkap 3 kan ya. Nah,
karbon yang berada pada alkuna ini memiliki hibridisasi sp. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa hibridisasi sp ini berisi 50% karakter orbital s dan 50% karakter orbital p. Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga di SIK bahwa untuk orbital S sendiri, probabilitas ditemukannya elektron itu letaknya di sekitar inti atau di tengah-tengah, yang bisa kita bilang bukan di bagian luar. Sehingga bisa kita lihat bahwa elektron yang ada di karbon sini itu dia lebih cenderung di tengah-tengah, di inti karbonnya itu sendiri, tidak di luar. Sehingga untuk ikatannya sendiri itu menjadi lebih lemah antara karbon ini dengan hidrogen. Karena kalau misalkan kita punya orbital nih, orbital hibrid, elektronnya di luar. Misalkan kita punya orbital hibridnya. Nah, elektronnya di sekitar sini, misalnya di luar nih, di luar, di sinilah. Nah, itu kan berarti ikatannya akan lebih kuat karena jarak antara jarak antara elektron terbanyak dengan elektron yang ada di sebelahnya itu semakin dekat sehingga ikatannya menjadi kuat. Sedangkan kalau elektronnya itu menyebar di dekat tengah-tengah sini, berarti kan ikatan antara dirinya dengan atom lain itu semakin lemah karena jarak elektronnya jauh kan ya. Makanya di sini hidrogen pada alkuna ini mudah untuk putus atau lepas. Makanya karbanion alkinil seperti ini. Jadi itu alasan kenapa alkuna itu bisa membentuk ion negatif atau karbanion alkinil. Sedangkan untuk alkena sama alkana karena karbonnya itu hibridisasinya sp2 dan sp3 di mana karakter S-nya sedikit, maka dia cenderung kurang bersifat asam dibandingkan alkuna seperti itu. Nah, ini adalah contoh karbanion alkinil. Kalau ini dari alkuna, yang bawah ini dari gugus nitril. Sama, dia juga akan bersifat suatu basa kan ya, kalau kita tahu nitril itu sifat basa. Nah, kemudian ini golongan yang ketiga itu ada karbanion yang distabilkan. Nah, karbanion yang distabilkan ini biasanya itu dia distabilkan oleh suatu istilahnya pendorong elektron atau apa namanya ya, suatu gugus EDG. Kalau kita lihat di sini, nah EWG, sorry kok EDG. Nah, di sini teman-teman lihat kan bahwa karbanion yang ada di sini itu dia akan bisa membuat struktur resonansi dengan gugus EWG yang di sini. Nah, contoh yang paling gampang adalah karbon alfa, di mana saat kita punya karbon alfa, dia akan membentuk struktur resonansi dengan gugus karbonil sehingga menghasilkan struktur seperti ini. Nah, kan semakin banyak struktur resonansi yang kita pelajari kan bahwa semakin stabil suatu molekul ataupun senyawa tersebut, sehingga si karbanion tipe ketiga ini dia cukup stabil atau bisa kita gunakan sebagai suatu nukleofil karena dia mampu terstabilkan oleh gugus EWG dengan struktur resonansi seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Nah, ini banyak banget, bisa turunan asam karboksilat, bisa ester, bisa nitril, dan segala macam. Yang penting adalah suatu karbanion yang terkonjugasi dengan suatu EWG. Seperti itu. Oke, nah ini sama aja ya kayak tadi yang udah aku jelasin. Ini contoh karbanion yang terkonjugasi dengan suatu EDG dan EWG, sorry. Dan perlu teman-teman ingat bahwa semakin banyak EWG yang menempel, misalkan ini nih, ini ada 2 ester kan ya. Nah, semakin banyak EWG yang menempel, maka semakin stabil karbanion yang dihasilkan karena jumlah struktur resonansi yang terbentuk akan semakin banyak. Jadi makanya kalau dalam reaksi-reaksi yang melibatkan C alpha itu kita sering punya 2 ester misalkan kayak gini, CO2 ET. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk membuat si karbanion ini menjadi lebih stabil sehingga reaksinya dapat berjalan lebih cepat seperti itu. Oke, ini juga sama alasannya. Jadi kestabilan karbanionnya itu bisa dipengaruhi oleh efek induktif dari gugus EWG-nya atau stabilisasi karbanion dari resonansi. Seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya, pembuatan karbanionnya sendiri itu cukup sulit apabila di sekitar karbanionnya itu ada gugus-gugus yang sterik seperti yang contoh di atas ini. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan basa yang cukup kuat untuk bisa mengambil hidrogen yang ada di karbon tersebut. Makanya biasanya kita gunakan basa-basa yang sangat kuat biar bisa terjadi reaksi. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sering banget ya lihat kenapa sering banget sih kalau misalnya kita gunakan basa misalkan ETO-, terus suka dalam bentuk ETOH. Nah, sebenarnya ini kan
terjadi karena kita harus gunakan pelarut yang di mana sifat keasamannya itu jauh lebih rendah dibandingkan hidrogen yang kita ambil. Kan dalam pembentukan karbanion ini kan kita harus mengambil atom hidrogennya kan ya. Dari sini, nih kita punya CH, kita ambil dengan suatu basa. Ini minus. Nah, sehingga menjadi karbanion. Nah, kan pasti dalam kita melakukan reaksi itu kan kita keluarkan dalam air kan ya, Pak. Dalam pelarut kan ya. Nah, maka dari itu kita harus cari pelarut yang di mana sifat keasamannya itu harus lebih rendah dibandingkan keasaman dari karbon yang mau kita ambil hidrogennya. Seperti itu. Karena kalau misalkan pelarutnya lebih asam, otomatis nanti basa ini akan mengambil hidrogen dari pelarut. Misalkan pelarut P. Nah, dia akan mengambil hidrogen dari pelarut, sehingga ya nggak akan terbentuk karbonionnya. Maka dari itu biasanya kita gunakan pelarut yang sejenis dengan si anionnya itu, karena pasti ini merupakan asam konjugasi yang lemah. Karena kalau ini basa konjugasi yang kuat, pasti ini asam konjugasi yang lemah. Makanya kita gunakan biasanya pelarut yang misalnya merupakan konjugasi dari basanya. Seperti itu. Itu alasan kenapa kita sering menggunakan pelarut yang seperti itu. Itu intermezzo aja. Oke, ini salah satu contoh reaksi yang melibatkan karbanion yang terstabilkan oleh EWG. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini ada reaksi anulasi Robinson ya. Kalau reaksi yang di slide teman-teman lihat, ini kita bahas. Oke, nah untuk regioselektivitas sendiri, apa namanya, untuk pemilihan hidrogen mana sih yang diambil, hidrogen yang lebih sterik atau hidrogen yang kurang sterik. Nah, ini ada dua faktor, ada faktor termodinamik sama faktor kinetik. Nah, faktor kinetik itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh laju reaksinya. Nah, faktor kinetik ini dominan biasanya kalau dalam suhu rendah. Sedangkan kalau faktor termodinamik ini lebih dominan kalau dalam suhu tinggi. Karena kalau teman-teman lihat perbedaannya itu, karena aku punya grafik energi nih terhadap koordinat reaksi. Sedangkan ini aja ya, koordinat reaksi ya. Nah, untuk yang termodinamik sendiri itu dia lebih tinggi energi aktivasinya, tapi energi produknya lebih rendah. Sedangkan untuk yang kinetik, energi aktivasinya lebih rendah, tapi energi produknya lebih tinggi. Sehingga kalau kita punya temperatur tinggi, temperatur reaksi yang tinggi, maka dia akan mencapai energi aktivasi untuk yang termodinamik. Makanya dia bergantung pada suhu, namanya juga termodinamik. Sedangkan kalau yang kinetik itu, kalau kita gunakan T yang rendah, maka dia lebih sering terbentuk karena energi aktivasinya lebih rendah seperti itu. Makanya kalau teman-teman disuruh milih yang mana, kalau nggak dikasih tahu suhunya di soal, biasanya produk kinetik itu lebih dominan di sini dibandingkan yang termodinamik. Nah, kalau termodinamik itu C alfa yang atau karbanion yang istilahnya stabil alkenanya, ini kan lebih stabil alkenanya kan karena dia disubstitusi. Sedangkan untuk yang kinetik itu yang kurang tersubstitusi. Kalau ini kan monosubstitusi. Seperti itu. Sorry, ini disubstitusi, ini trisubstitusi yang kiri. Nah, makanya biasanya untuk reaksi-reaksi pengambilan H alfa itu biasanya lebih suka yang kinetik. Gitu. Oke. Nah, ini juga salah satu contoh reaksi apa namanya yang melibatkan karbanion yang terstabilkan tadi atau C alfa mungkin seringnya kita dengar. Nah, untuk golongan yang keempat ini ada sikloadisi atau reaksi Diels-Alder. Nah, reaksi Diels-Alder ini seperti teman-teman tahu itu terdiri dari dua reaksi, ada dienofil sama ada diena. Nah, reaksi Diels-Alder sendiri ini melibatkan konformasi diena yang bersifat cis atau sering kita dengar sebagai S-cis, bukan yang S-trans. Karena kalau misalnya kita gunakan S-trans, maka nanti produk yang dihasilkan itu sangat sterik, sehingga sangat tidak stabil, dan dia akan lepas atau kembali lagi ke bentuk DNA-nya. Maka dari itu kita gunakan S-cis. Nah, untuk mengubah dari S-trans ke S-cis, kita bisa menggunakan kalor atau pemanasan saja, biar dia berubah konformasinya dari trans menjadi cis. Nah, untuk kemudahan reaksi itu terjadi saat diena ini mengikat gugus EDG, sedangkan dienofil mengikat gugus EWG. Jadi saat dua hal ini terjadi, maka reaksi Diels-Alder ini akan semakin cepat atau semakin spontan untuk berjalan. Nah, untuk gugus EWG yang mengikat dienofil itu banyak banget nih, dari keton sederhana sampai yang seperti ini. Anhidrida ataupun yang lain-lainnya itu adalah contoh-contoh dari gugus EWG yang mengikat dienofil. Sedangkan untuk EDG itu juga banyak, bisa sekedar alkil saja atau misalkan gugus OR atau NH2 dan seterusnya, itu adalah gugus EDG yang dapat berikatan dengan DNA seperti itu.
Nah, ini DNA yang reaktif, ini ada gugus EDG-nya. Dan kalau di enofil yang reaktif itu ada gugus EWG, seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa pada reaksi Diels-Alder ini dia apa namanya, stereokimianya itu nggak berubah. Kalau misalkan dienofilnya itu cis, misalkan kayak ini nih, asam maleat. Ini kan cis ya, satu sisi dienofilnya. Maka produk yang dihasilkan juga harus cis. Ini sama-sama ke bawah, CO2-ET-nya ini sama-sama ke atas. Sedangkan kalau misalkan dienofilnya itu trans, maka produk yang dihasilkan juga akan trans. Ini atas bawah dan enantiomernya seperti itu. Itu adalah salah satu ciri khas dari reaksi Diels-Alder. Jadi nggak boleh berubah nih si stereokimia geometri dari si dienofilnya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh reaksi Diels-Alder ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada banyak banget. Yang penting kita punya tadi diena sama dienofil. Seperti itu. Dan dienofilnya tuh nggak harus ikatan rangkap 2 ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman punya misalkan ikatan rangkap 3 nih, kayak gini. Nih. Nah, ini kan ikatan rangkap 3 ya. Ini juga bisa sebagai dienofil, sehingga dia akan menjadi set, set. Nah, itu adalah contoh reaksi Diels-Alder juga. Ya, jadi yang penting kita punya dienofil, nggak harus ikatan rangkap 2. Nah, ini adalah salah satu golongan yang kelima dari elektrofil, dari nukleofil, sorry, yakni apa namanya, dari alkena, arena, dan juga dari heteroarena. Nah, ini maksudnya adalah atom-atom selat bermuatan negatif seperti itu. Contohnya kalau misalkan kita punya fenol nih. Nah, fenol ini kan OH ya. Nah, si fenol ini bisa sebagai nukleofil jika kita mengambil hidrogen yang ada di sini menjadi bentuk ion fenolat. Nah, ini adalah contoh nukleofil. Nah, itu adalah contoh nukleofil golongan yang kelima. Seperti itu. Selain fenol juga bisa anilin atau misalkan sikloheksil-amin. Yang penting yaitu suatu atom yang bermuatan parsial negatif atau yang punya PEB seperti itu. Yang terakhir itu adalah karbon dari ilida. Ilida itu adalah suatu muatan negatif yang bersebelahan dengan muatan positif. Nah, contoh yang paling sering kita lihat adalah dari reaksi Wittig ini, di mana dari trifenylfosfin kemudian menyerang alkil halida sehingga terbentuk ilida seperti ini. Jadi dasarnya itu kita punya turunan fosfor, bisa trifenylfosfin atau fosfor yang lainnya. Yang jelas dia akan menyerang karbon yang bermuatan parsial positif sehingga menjadi karbon yang bermuatan parsial negatif. Nah, karbon negatif ini yang dapat bertindak sebagai nukleofil. Nah, ini contohnya karbon negatif yang menyerang karbon karbonil. Seperti itu, sehingga terbentuk alkena. Jadi ini salah satu ciri khas penemuan baru yang sangat membantu di mana saat kita mau mensintesis alkena, kita bisa secara mudah menyiapkan dari suatu ilida karbon negatif dan suatu karbonil biasanya, sehingga akan terbentuk suatu ikatan rangkap seperti itu. Nah, ini untuk analisis retrosintesis yang udah masuk ke FO-nya sendiri itu, jadi kalau misalkan kita mau melakukan retrosintesis itu, kita harus menentukan dulu nih sinton negatif dan juga sinton positifnya. Dan juga dalam pemotongan atau fragmentasi ini juga harus hati-hati dan juga itu merupakan pilihan teman-teman. Jadi dalam retrosintesis ini tuh bisa banyak banget istilahnya kemungkinan-kemungkinan reaksi yang dapat terjadi untuk membentuk satu molekul yang sama. Jadi nggak ada istilahnya tuh nggak ada jawaban yang harus pasti ini jawabannya. Apalagi kalau misalnya molekulnya itu kompleks, jadi sangat mungkin kita mampu untuk membuat beberapa jalur untuk mencapai reaksi tersebut. Nah, mungkin yang dimaksudkan benar itu adalah di mana kita menyiapkan suatu molekul-molekul reaksi yang sangat sederhana. Jadi semakin sederhana suatu molekul reaksinya, maka semakin tepat istilahnya untuk kita melakukan retrosintesis tersebut. Nah, sebenarnya poin kedua juga bahwa dalam retrosintesis ini kita hanya mengerjakan di atas kertas kan ya, nggak di lab. Makanya bisa aku bilang kemungkinan-kemungkinan reaksi yang terjadi itu lebih besar kalau kita nulis di atas kertas dibandingkan kalau di laboratorium. Jadi seperti yang aku bilang di awal, gunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan selama di SOM sama SOP untuk memilih reagen-reagen yang bisa digunakan. Nah, untuk saat kita punya suatu molekul target, nah kita potong di sini. Nah, setiap kita melakukan pemotongan itu pasti ada dua fragmen terjadi. Ada fragmen positif yang disebut sebagai C akseptor
atau sinton positif dan fragmen negatif yang kita sebut sebagai sinton negatif atau C donor. Nah, jadi CA itu A akseptor, D itu donor. Nah, nggak perlu teman-teman tulis A dan D-nya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nulis muatannya, yang satu positif, yang satu negatif. Udah sebenarnya intinya itu. Nah, untuk C positifnya pakai apa? Tadi ada 3 jenis tadi yang kita pelajari. Bisa pakai organologam, terus bisa pakai karbanion alkinil, terus bisa menggunakan karbanion yang terstabilkan oleh EWG. Terus untuk elektrofilnya, ini elektrofil ya, bisa pakai 6 jenis yang tadi. Dan untuk yang donornya itu bisa pakai 3 jenis yang tadi yang sudah aku sebutkan. Kalau elektrofilnya bisa ada 6 tadi, ada karbonil, ada kemudian bisa dari diethalder, kemudian dari heteroatom, dari reaksi Wittig dan seterusnya, dari alkil halida dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh sumber dari sinton positif. Jadi tinggal seperti itu aja sih untuk menentukan sinton negatif positif dan sumber-sumber. Dan pertimbangan yang lainnya adalah ketersediaan reagen tersebut. Makanya kita usahain milih yang sederhana. Nah ini sebenarnya nggak tahu ya, kayak nggak tahu keluar di ujian atau enggak, kayak cuma pengetahuan aja sih ini kalau misalkan ini C0 itu adalah sinton yang ada di gugus fungsi seperti itu. Kalau C1 itu C yang mengikat gugus fungsi, C2, C3 dan seterusnya. Nah, ini coba teman-teman kayak baca aja. Contohnya misalkan kayak jenis sinton akseptor 0, berarti di sini gugus fungsinya bermuatan positif. Kalau A1 sintonnya itu berarti karbon yang mengikat gugus fungsi yang bermuatan positif. Kalau A2 berarti karbon yang sebelahnya dari karbon yang mengikat gugus fungsi kayak gini. C2, kalau A3 dan seterusnya. Cuma seperti itu. Kalau ini juga yang donor sama aja, D0 itu berarti gugus fungsinya bermuatan negatif. Kalau D1 itu berarti karbon yang sebelah gugus fungsi yang bermuatan negatif dan seterusnya. Hanya pengetahuan aja, sepertinya nggak akan dikeluarkan di ujian, harusnya sih. Agak gabut. Kayak gitu. Ini contoh-contoh reaksi yang melibatkan sinton akseptor yang dari A4, A5, A3, dan seterusnya. Ini juga nanti kita bahas mungkin di slide selanjutnya. Nah, kemudian ini yang cukup penting, yakni dari umpolung. Umpolung itu adalah kita mengubah istilahnya dari nukleofil, ini aku bilang ya, dari nukleofil menjadi elektrofil, atau dari elektrofil menjadi nukleofil. Itu adalah definisi dari umpolung, makanya disebut sebagai inversi dipol. Nah, di umpolung ini kita mencari suatu reagen atau reaksi lain yang dapat mengubah sifat dari molekul yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya nukleofil nih awalnya. Nah, kita pengen nih jadiin dia sebagai suatu elektrofil, maka kita kerjakan umpolung ini, atau kita kasih suatu reaksi di mana dia bisa berubah nih si muatan parsialnya seperti itu. Nah, contoh yang sering banget terjadi itu adalah kita misalkan punya ini nih, kita punya alkil halida nih, metil iodida kan bersifat bersifat parsial positif kan ya untuk CH3 ini. Nah, saat kita reaksikan dengan logam litium, maka dia akan menjadi organolitium yang bermuatan parsial negatif. Nah, ini adalah contoh dari si umpolung itu sendiri. Nah, kemudian di sini salah satu istilahnya tools dari umpolung ini berbagai macam caranya itu. Pertama, kita gunakan pertukaran heteroatom. Maksudnya apa? Di sini kan karbon yang pertama ini mengikat Br kan. Br ini kan juga heteroatom. Kita tukar dengan gugus trifenilfosfin atau fosfor yang juga heteroatom. Nah, saat kita reaksikan, dia akan menjadi dari positif, kemudian menjadi negatif. Ini adalah reaksi yang Wittig tadi sudah pelajari. Nah, selain dari trifenilfosfin, kita juga bisa pakai reagen magnesium yang akan membentuk reaksi Grignard. Jadi intinya pokoknya kita gunakan suatu atom yang dapat kita tukarkan dengan atom yang mengikat karbon tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah pertukaran heteroatom. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita teman-teman lihat di sini, ini adalah ada tiol, ada tiol di sini yang akan menyerang suatu karbonil sehingga terbentuk proteksi seperti ini. Kalau kata Bulia atau Buliana ya, Pak Haji Bu Haji ya, Buliana. Nah, itu akan terbentuk seperti ini, yang kemudian si hidrogen ini akan bersifat asam. Jadi sehingga saat kita mengambil hidrogennya dengan suatu basa, dia akan membentuk suatu karbanion seperti itu. Nah, kenapa sih bisa hidrogen itu bersifat asam? Kan teman-teman tahu bahwa sulfur itu akan bermuatan parsial negatif kan, karena sulfur itu memiliki keelektronegatifan
cukup tinggi dibandingkan karbon. Sehingga nanti densitas muatan yang ada di ikatan CH ini akan tertarik ke arah sulfur sehingga dia mudah lepas menjadi karbanion seperti ini. Itu adalah contoh empolung dari yang muatan parsial positif di karbonil menjadi muatan parsial negatif seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita masukin atom yang lain selain karbon, contohnya pembentukan epoksida seperti ini. Nah, jadi dari alkena yang bermuatan negatif atau yang istilahnya sebagai nukleofil menjadi suatu epoksida di mana karbonnya ini bermuatan parsial positif. Itu juga salah satu contoh umpolu. Kemudian kita reaksikan dengan Br2 atau dengan halida sehingga dia menjadi karbon alfa halogen seperti itu. Jadi dari C alfa yang negatif menjadi C alfa yang positif karena C-nya udah mengikat gugus halida seperti itu. Itu juga salah satu umpolung. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh umpolung seperti itu. Ini juga bisa adisi fragmen karbon. Jadi si karbon positif yang di karbonil ini saat diserang dengan gugus nitril dia akan menjadi negatif. Karena di sini nitril kan kita tahu bahwa OH ini bermuatan negatif, O-nya dan Cn ini juga bermuatan negatif, C-nya bermuatan positif, ya kan ya? Kan Cn ini kan negatif, ini kan positif pasti. Makanya C yang mengikat C plus ini ada bermuatan parsial negatif. Makanya di sini dia berubah nih dari karbokation menjadi dari elektrofil menjadi nukleofil seperti itu. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, ini untuk proses diskoneksi yang memanfaatkan turunan dari alkil halida. Jadi untuk reagen yang kita gunakan itu reagen alkil halida. Nah, ini sebenarnya ini cuman kayak penjelasan ulang dari yang udah kita pelajari sebelumnya, karena dari sumber karbon negatif itu ada ada 6, kemudian sumber karbon positif itu ada 3. Nah, sebenarnya ini tinggal diulang aja, di mana untuk yang di sini dijelasin bahwa salah satu sumber karbon positif yang bisa kita gunakan adalah turunan alkil halida seperti itu. Nah, kayak ini sih kalau bisa aku bilang diulang-ulang aja sih. Nah, kayak gitu kan nih, teman-teman lihat nih. Karbokationnya digunakan alkil halida. Nih. Ini kan ini kan negatif ya. Terus si ininya positif nih. Nah, digunakan si Cl di sini. Kayak gitu. Nah, ini juga sama digunakan sumber karbokation atau elektrofil yang dari turunan halida. Gitu. Nah, kalau ini dia gunakan karbokation atau elektrofil dari turunan karbonil. Tadi yang bagian kedua. Nah, di sini dia menggunakan turunan ester, kemudian amida, terus anhidrida, dan lain sebagainya. Yang penting dia turunan dari karbonil. Jadi C karbonil itu akan bermuatan parsial positif. Ini. Nah, C karbonil akan bermuatan parsial positif. Dan aplikasinya bisa digunakan di mana aja, baik di reaksi alifatik ataupun reaksi aromatik seperti ini. Nah, kalau ini lebih ke istilahnya tools juga. Kalau misalnya kita punya suatu gugus alkohol yang mau dipotong di bagian C nomor 1. Jadi kan kita punya, ini kan C ini kan C1 kan ya. Yang aku biru ini C1 karena dia mengikat gugus fungsi secara langsung. Nah, saat kita mau memotong di daerah 11 di sini, salah satu reagen kita gunakan adalah reagen gugus keton atau gugus karbonil. Kemudian itu sebagai elektrofilnya, sebagai parsial positifnya, dan untuk parsial negatifnya kita dapat gunakan berbagai macam, tadi ada 6 kan ya. Nah, itu bebas seperti itu. Nah, ini mau ngasih tahu aja seperti itu. Nah, untuk pemotongan 1,2 di sini nah kita dapat gunakan reagen epoksida sebagai sumber elektrofilnya, dan kemudian sumber nukleofilnya bisa banyak. Nah, kalau kita mau misalkan 1,2 juga, kita bisa gunakan si ininya sebagai nukleofil. Kalau ini kan yang aku merahin ini kan nih, epoksida ini kan dia sebagai elektrofil kan. Sedangkan kalau yang aku biruin ini dia sebagai nukleofil C alfa ini. Nah, jadi bisa dua jenis, bisa C alfa sebagai nukleofil itu juga akan 1,2, dan si C yang ini yang dipotong sebagai elektrofil. Nah, kita gunakan epoksida. Itu bisa berbagai macam. Ada 2 macam, sorry. Nah, sedangkan kalau 1,3 ini kita bisa gunakan
unsaturated carbonyl conjugate atau adisi 1,4. Nah, seperti ini. Itu untuk sumber elektrofilnya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh-contoh reaksi 111, kemudian ini untuk yang 12 dan yang lain. Ini cuma contoh aja, teman-teman. Itu. Ini jadi jangan terlalu pusing dengan atau terlalu saklek dengan apa yang ada di sini. Ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman enjoy dengan reagen teman-teman yang miliki. Yang penting sebenarnya kalau menurut aku sintesis yang teman-teman lakukan tuh logis gitu loh, dan bisa dijelaskan melalui reaksi organik seperti itu. Terus juga aku misalkan kayak misalkan nih nemu kasus 1,3, aku nggak langsung ingat yang ada di buku ini, tapi kayak oke, mungkin sumbernya seperti dari tadi yang tools yang kita gunakan, yang karbokationnya ada 3, yang karbonilnya ada 6. Itu sih. Untuk ini juga sama, ini untuk kalau tadi kan alkohol, nah ini yang senyawa karbonil yang kita mau potong di daerah 1,1, kita dapat gunakan turunan karbonil seperti ester, kemudian asil halida, kemudian anhidrida, yang kemudian itu sebagai sumber elektrofil. Sedangkan sumber nukleofil yang itu kita gunakan organokadmium, organocuprum, dan nukleofil yang bersifat mild. Kenapa mild? Karena kalau kita gunakan nukleofil yang kasar, misalkan kayak Grignard nih, kalau kita punya R, terus ini O, Cl misalkan nih, kalau kita pakai Grignard atau organolithium saja, maka di sini nanti si R ini akan menyerang secara 2 kali. Pertama, terus nanti dia menyerang lagi yang kedua. Sehingga dia akan akhirnya menjadi alkohol, bukan sebagai karbonil. Makanya kalau misalnya kita mau buat karbonil dengan pemotongan satu-satu, kita dapat menggunakan si reagen turunan asil halida, ester ataupun anhidrida dengan nukleofil yang lebih mild, yang lebih ringan seperti itu. Itu untuk karbonil 1,1. Kemudian untuk karbonil 1,2 kita dapat gunakan di sini C-alfa, yang tadi kita sudah bahas. C-alfa sebagai sumber nukleofil, kemudian kita dapat gunakan akil halida sebagai sumber elektrofil. Itu juga lagi-lagi ada banyak jenisnya kan ya untuk elektrofil bebas. Kemudian untuk 1,3 kita dapat gunakan sama kayak tadi unsaturated carbonyl conjugate sebagai sumber elektrofil. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk alkena sendiri, kalau pembentukan alkena itu bisa kita bilang berasal dari pembentukan alkohol atau hidroksida, di mana biasanya sering banget si alkohol ini kita konversi menjadi alkil halida, lalu kita eliminasi menjadi alkena, bisa melalui reaksi E1 ataupun E2. Jadi seperti itu. Itu untuk pembentukan alkena. Jadi bisa dari alkohol menjadi alkena. Makanya kalau misalnya kita punya ini, misalkan ya, contoh. Nih, misalkan aku punya ini. Nah, ini tuh bisa kita bangun dari sini. Nah, dari sini. H, ini alkohol. Nah, ini yang struktur yang ini, yang aku kotakin, ini kan bisa berasal dari reaksi kondensasi aldol kan ya, dari dari etanol dan etanol sehingga terbentuk seperti ini. Jadi biasanya untuk alkena sendiri itu bisa kita representasikan dari bentuk alkoholnya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman tanya IGF itu apa? IGF itu adalah interconversion group function. Jadi perubahan gugus fungsi. Makanya biasanya misalkan dari alkohol menjadi akil halida itu kita pakai IGF karena kita mengubah gugus fungsinya. Seperti itu. Ini contohnya bahasa yang digunakan bermacam-macam sih. Bisa hidrogen sulfat, bisa juga T-buok seperti ini, dan yang lain sebagainya. Yang penting kita suatu reagen dehidrator atau reagen yang membuat OH-nya pergi. Bisa juga pakai misalkan POCl3 atau P2O5, ini juga salah satu reagen yang mendehidrasi atau melepaskan OH-nya sehingga akan terbentuk alkena seperti itu. Nah, kemudian ini ada reaksi Wittig. Nah, ini juga pembentukan alkena bisa dari Wittig, karena tadi kan dari OH kan ya. Nah, ini yang paling gampang juga dari reaksi Wittig, di mana kita punya suatu karbonil, istilahnya kita reaksikan dengan ilida tadi. Suatu karbon yang mengikat gugus turunan fosfor. Ini bisa menjadi suatu alkena nantinya. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi, itu juga salah satu tools untuk membentuk alkena. Udah deh untuk tahapan 1. Sebenarnya sisanya itu bisa teman-teman boleh baca diktat yang kedua, nanti mungkin aku jelasin, atau
langsung latihan soal juga bisa sih. Yang penting tadi sering-sering untuk memanfaatkan pengetahuan yang udah dimiliki di SOM sama SOP, regennya apa aja, dan diaplikasikan ke soal-soal yang akan dikerjakan. Kayak gitu sih untuk SO. Ada yang mau tanyain dulu nggak teman-teman untuk sepanjang ini? Sorry kalau misalkan agak kurang jelas karena juga itu sih kalau dari aku pribadi tadi untuk yang hal part pentingnya itu dari tadi yang sumber karbon nukleofil itu ada apa aja dan sumber karbon akrofil ada apa aja. Oke, coba ya. Saya mau nanya dulu mungkin aku tunggu mungkin sampai 1 menit ya. Mau nanya. Ada yang mau nanya siapa nih? Udah kedengeran? Halo? Halo, Oh iya. Safa. Boleh Safa kenapa? Ini apa, kalau misalkan tadi kan bisa ada banyak rute gitu, itu mending ditulis semua rutenya kalau pas TS Oke, tuh gimana? oke. Kalau misalkan masuk tes itu kan kalau nggak salah tuh ada bagian soal yang kita disuruh mendiskoneksi dan mensintesiskan ya. Nah itu saran aku jujur pernah ngerjain 2 rute. Jadi aku punya 1 rute nih. Aku yakin banget itu sederhana. Tapi pas kepikiran lagi loh, ini ada yang lebih sederhana ternyata. Aku tulis dua-duanya di lembar jawaban. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma pengen yakin satu aja, ya nggak apa tulis satu aja. Tapi di situ pas aku nulis 2 rute, aku jelasin lagi sih ini lebih sederhana gitu dibandingkan rute yang gitu. Saf terjawab. Oke, makasih Kak. Satu. Ada lagi mungkin yang mau nanya. Oke, karena mungkin nggak ada, coba aku close dulu ya. Ini aku masih menyajikan, oh ya. Bentar.